Tate Nayusa Part 2. Nafumi pergi ke tempat penjualan budak. Wah, aku kira kalian sudah melupakanku, tanya si penjual budak. Mana mungkin aku lupa dengan orang macam kau, jawab Nafumi. Wah, aku sudah mendengar soal pencapaianmu, pahlawan perisai. Mengunjungi tempat seperti ini sudah jadi kenangan lama bagimu, bukan? Karena sekarang kau sudah menjadi orang yang besar, ucap si penjual budak. Nafumi menatap tegas ke arah penjual budak, lalu berkata, kau sudah tahu bukan alasan aku datang ke sini. Scene berpindah. Di dalam istana, Nafumi dan yang lainnya sedang bersarapan dengan ratu. Nafumi menyampaikan niatnya untuk membeli budak. Para penyintas desa yang ditahan soal pemburuan budak, aku ingin membeli dan mengumpulkan mereka dulu, karena akan lebih mudah menanganinya kalau mereka kena Raptalia, dan juga mereka akan bisa hidup di kampung halaman mereka lagi. Mereka pasti akan mudah bersatu. Tentu saja, aku akan memberikan posisi yang tepat pada orang yang sesuai. Tapi kalau ini semua berjalan dengan lancar, aku bisa mengumpulkan orang-orang yang mematuhiku dan melakukan semua apa yang kuinginkan. Raptalia, dia tidak masalah dengan apa yang dikatakan sama Nafumi. Raptalia, dia malah terlihat sangat santai. Ya, Nafumi sama memang orangnya begitu. Ya sudahlah. Apa? Kau tak punya keluhan? Tanya Nafumi. Ya tidak, cuma bagaimana kau harus lebih bijak memilih kata-katamu. Membuat para penduduk mendapat kemampuan mandiri untuk hidup, itu akan lebih mudah dicapai dengan membuat mereka jadi budakmu, bukan? Sama seperti kasus Risia. Kau ingin mengumpulkan anak-anak karena mereka murah, dan melatih mereka akan sangat bermanfaat. Tapi, jika kau memaksakan diri untuk berakting sebagai sang penjahat, itu malah terlihat jauh lebih memalukan, ucap Raptalia. Dengan wajah yang kurang senang, Nafumi berkata, kau sekarang berani bilang begitu kepada aku? Memang kau kira siapa yang mendidikku? Jawab Raptalia. Risia berdiri dan berkata, kau hebat Raptalia-san, rasanya kayak kalian berdua sudah lama menikah selama bertahun-tahun. Seketika wajah Raptalia berubah, sepertinya dia sedang salting dengan apa yang dikatakan sama Risia. Sedangkan Nafumi hanya santai dan berkata, Risia, kau salah sangka, Raptalia itu putriku. Ratu mencela obrolan mereka, lalu memberitahu Nafumi jika Nafumi tidak akan bisa menemukan para demi-human untuk dijadikan budaknya. Kau tidak akan bisa menemukan mereka. Aku sudah meminta mereka untuk segera membebaskan para demi-human. Tapi itu tak berakhir dengan baik. Ternyata para pemilik budak itu telah menjual mereka. Kami tak bisa menemukan jejak mereka. Setelah itu, saat ini diarahkan orang ahli untuk menyelidiki keberadaan para budak itu. Maafkan aku tak bisa memenuhi tanggung jawabku. Scene berpindah. Nafumi pergi ke tempat penjual budak yang dulu pernah menjual Raptalia kepada dirinya. Dan ternyata, si penjual budak ini memiliki hubungan bisnis budak dengan sang ratu. Nafumi sudah memilih budak yang ingin dia beli. Kau bilang ini kualitasnya terjamin. Sepertinya banyak pelanggan yang suka menganiaya budak mereka. Pedagang budak. Ya, itu benar. Di negara ini ada orang yang membeli demi-human untuk tujuan itu. Karena negara ini sudah lama berperang dengan negara demi-human. Nafumi membeli banyak budak yang masih anak-anak, soalnya harganya yang terjangkau dan juga mudah untuk diatur. Lalu salah satu budak ada yang berasal dari ras Lumo. Ras Lumo terkenal dengan keterampilan dan kelincahannya, jadi sangat berguna untuk membangun desa, khususnya di area produksi. Nafumi memasukkan para budaknya ke dalam kereta dan bersiap pergi ke kampung halaman Raptalia. Raptalia melihat ke arah budak, lalu dia bertanya kepada Nafumi. Dulu, apakah aku juga seperti itu? Tanya Raptalia. Kurasa kau malah lebih parah daripada mereka,
Di kasusmu, katanya kau akan mati kalau situasi tak berubah, jawab Nofumi. Singkatnya, mereka sudah sampai di kampung Raptalia. Di sana mereka disambut dengan hangat oleh orang-orang yang ada di sana, terutama Kyle. Dia langsung melompat ke arah Raptalia dan langsung memeluknya. Selamat datang kembali Raptalia-chan, ucap Kyle. Di sana juga ada 3 anak baru. Mereka adalah anak dari wilayah khusus demi human dari desa Lurolona. Di sana juga ada Eclair dan nenek perkasa kita. Terima kasih sudah datang Iwa Tanidono, atau harus kepanggil kau Lord. Selamat telah menerima gelar Kaun dari Sang Ratu. Nofumi memperkenalkan para budaknya ke semua orang dan menjelaskan tujuannya, yaitu Nofumi ingin menggunakan budaknya untuk kembali membangun desa. Dan Nofumi meminta 3 demi human yang dibawa oleh Eclair untuk menjadi budaknya juga. Raptalia menyarankan Nofumi untuk segera membuat makan siang, karena mereka belum pada makan dan tampaknya kelaparan, terutama budak dari Nofumi. Setelah makan siang sudah selesai, Nofumi mengumpulkan budaknya dan semua demi human yang ada di sana. Nofumi memberikan instruksinya agar semua orang mau bekerja sama untuk membangun ulang kembali desa. Aku akan memperkerjakan kalian semua seperti kuda, jadi bersiaplah, ucap Nofumi sambil kegirangan.